Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right. Oh, at night she's screaming, I'm on my mind. Make it curse, see you blessing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Buat teman-teman yang masih setia nonton video aku, hari ini mau lansir split lagi ya. Masih ada sisa split kemarin ya. Jadi sebelum berangkat ngelansir split biasanya ya, walaupun nggak setiap pagi sih, cuman aku agak rutin buat ngecek kondisi kendaraannya. Apalagi kalau dibilang sering overload juga overload terus kan. Ini mobil jadi juga butuh pengecekan yang rutin. Kalau untuk hal-hal yang inti, contoh seperti mesin atau apa yang mungkin aku nggak bisa, aku ngontrolnya ke bengkel. Jadi sih sebenarnya yang perlu kita kontrol itu sederhana lur, dari mulai air, oli power ya, mungkin oli yang buat power steering kalau buat yang tahun-tahun muda ya. Kalau di bagian kaki-kaki sih aku biasanya ngecek bagian sini dulu. Paling pertama aku cek ini karet stopper sama serumbung gardan, sama di sini dari dalam sini. Kalau seandainya di sini juga ada kebocoran oli entah dari rem atau dari seal gardan kan bisa kelihatan. Jadi aku ngecek serumbung gardan, per-pernya juga aku liatin kan. Yang sebelah sini aman lur, cuman udah mulai agak retak dikit. Ini kemarin juga habis aku cuci, aku kerok-kerokin ya supaya kelihatan gitu loh dari mana ada rembesan-rembesan oli kan. Nah ini karet stopper yang sini juga udah agak apa ya, kebuka gitulah, udah agak pecah, tapi buat overload sih masih aman. Nah itu kalau serumbung gardan kita bersih lur, ada rembesan ketahuan. Nah itu di situ rembes tuh, kelihatan nggak? Nah ini pokoknya rembesan ini. Nah kemarin itu penuh sama oli juga, debu kena oli biasalah jadi gumpal gitu kan. Nah nggak kelihatan, kalau sekarang kan kelihatan tuh. Ini per juga masih aman. Ini bagian bak juga aman. Oh ya, kadang ada yang penasaran kenapa mobil aku tinggi bagian belakang kan. Selain belakang itu aku pakai ban standar kan biar lebih tinggi dari depan. Ini bak bagian belakang juga aku kasih ganjal double. Nih ganjalnya, ganjal karet ini banyak kok di toko-toko underdeal tuh, murah, paling satunya cuma 1.500. Nah yang bagian belakang itu aku ganjal double, tapi yang bagian depan sini nih, wah nggak kelihatan lor, gelap. Yang bagian depan aku kasih standar aja, nggak aku kasih ganjal tinggi. Ini mungkin bakalan aku mundurin ke sana dulu, aku suruh ponakan aku buat dorong dulu lah. Soalnya kalau mau ngecek oli itu disaranin mesin jangan hidup dulu, soalnya bisa kelihatan gitu olinya tinggal sedikit atau masih banyak. Nah biasa aku juga ngecek bagian depan sini juga lur. Nah tapi karena gelap aku mundurin ke belakang sana dulu biar terang. Nah ini udah aku mundurin lur biar terang. Jadi yang perlu diperhatiin itu, nah itu karet stopper depan aku juga udah pakai yang bukan ori ya, soalnya lebih awet. Nah, itu juga perlu dicek. Nah itu sih positif udah pecah itu loh, harus minta ganti. Itu yang sana juga iya.
sama ngecek bagian komponen-komponen setir juga. Pokoknya ya dicek-cek semualah, meskipun nantinya kalau yang hal-hal inti itu kita kontrol ke bengkel. Nah, bisa dilihat ini lor. Nah, ini kan ganjalnya cuma satu bagian depan sini, ini juga nggak terlalu tebel. Nah, ini malah hilang nih lor. Ini juga minta dikasih ganjal lagi, yaitu yang dari sini ke belakang itu kan udah double semuanya. Kita cek tangki ada yang bocor apa enggak. Kita cek oli persneleng. Nah, kalau mau cek oli persneleng itu berkurang apa enggak, itu ada baut di sini lor, itu bisa dilepas. Nah, baru kita cek olinya. Sama kita cek bagian kopel juga, kan udah goyang apa belum. Bagian kris kopelnya, soalnya kris kopel itu kalau goyang sedikit aja itu tenaga udah kurang banyak. Nah, kalau bagian yang situ udah kita cek, baru kita cek bagian mesinnya. Juga nggak kalah pentingnya kita buat ngecek oli, air radiator, sama ini lor, aki. Nah karena ini ditanjakan lor, maklum lah ya menanjak, jadi ini air cuman segini. Nah, air aki cuman segini. Nah, kalau di jalan datar itu masih segini lor. Nah, buat teman-teman semuanya yang mungkin kemarin di grup itu banyak yang tanya kan, kenapa akinya boros. Kadang ada yang mungkin dari pengisian itu kurang normal atau kurang tinggi ya tegangannya. Mungkin juga emang akinya gimana ya, dapat aki yang kurang bagus, mungkin karena juga keberuntungan lah bagian aki ya. Kadang ada juga yang 3 bulan aja dari baru itu udah minta ganti padahal semuanya normal ya kan. Kadang juga bisa karena terlalu banyak lampu variasi. Nah, untuk air itu gampang kita ngeceknya. Seandainya air itu pas di datar ya, tapi ya nggak menanjak kayak gini, pas di datar itu cuman segini, kita harus buru-buru nambahin air akinya. Tapi kalau aku saranin itu nambah air aki itu jangan di siang hari atau sore hari, karena kalau paginya kita berangkat itu kan otomatis mesin panas, aki juga panas. Kalau bisa pas aki dingin kayak gini sebelum kita start mobilnya. Ini sebenarnya aku juga baru ganti aki lor nih, tanggal 7 bulan 6 2021. Nah, kalau teman-teman semuanya itu sekiranya air akinya cuma tinggal segini, nah ditambah sampai garis ini, garis yang atas, jangan di tengah-tengah ataupun di bawah, karena itu apa ya, buat L300 itu kan kelemahan akinya itu cepat panas karena akinya langsung berjejer sama mesin, jadi cepat panas. Kalau ini tadi udah aku cek sebenarnya, aku cek itu di garasi sana kan datar lor. Nah, itu masih segini, jadi masih aman. Lah, buat yang tahun muda itu nggak kalah pentingnya buat ngecek oli power steering. Kalau yang buat tahun tua kan biasanya di sini itu bukan oli power steering, tapi infus radiator. Nah, buat yang tahun muda mungkin kalau yang infus radiatornya masih jalan, masih dipakai, itu juga harus dicek, wajib dicek. Untuk yang tahun-tahun tua, kalau tahun muda kan power steering ada di sini buat olinya. Terus kalau buat infus radiator itu ada di bawah jok supir, ada di bawah jok supir. Kalau oli radiator itu kemarin waktu nyuci juga udah aku cek itu kurang sedikit, terus aku tambahin lewat infus. Enggak lewat sini juga nggak apa-apa lur, soalnya lewat infus pun bisa kalau infusnya masih jalan. Nah, kalau udah dari itu kita cek olinya lewat ini nih, stick ini, kita bisa ngecek lewat sini. Nah, yang terakhir kita cek olinya lur.
Bentar, ini karena aku susah meganginnya, jadi aku nyuruh kameramen cilikku. Iya, ini keponakan tersayang ini lur, katanya mau ikut muatan ini. Nah, jangan lupa juga lur buat sediain tisu ya. Jadi kita cabut ini. Nah kita lihat di sini, kelihatan nggak lur? Coba aja. Nah ini di sini. Nah oli aku ada di sini lur. Ini kurang sekitar setengah liter. Jadi buat mastiinnya kita lap dulu pakai tisu. Terus kita colokin lagi. Kalau udah kita cabut lagi lur. Nah, ini kan kelihatan kurangnya segini. Ini kan kelihatan kan? Berarti ini juga minta ditambah. Apalagi mesin aku ini dibilang sedikit ngobos. Ya emang udah agak ngobos lur. Cuman tenaga sih masih bisa bersaing lah ya. Cuman kendalanya itu ada di Plendes yang udah agak selip, jadinya tenaganya agak kurang. Nah kita cek oli power steeringnya juga. Nah ini oli power masih aman, soalnya masih ada di sini. Jangan sampai dia ada di ujung sini. Kalau ada di ujung sini itu ya minta ditambah juga, soalnya servis power steering juga nggak murah. Yang terakhir kita cek air lewat sini lor. Nah kalau yang di sini tuh masih penuh kayak gini tuh masih aman. Apalagi kalau yang infusnya masih jalan, asalkan infus itu masih penuh, itu aman juga. Terus kita cek juga kipasnya. Nah itu di kipas ini ada retakan-retakan atau enggak. Kalau ada ya usahakan cepat ganti. Buat yang tahun muda itu jangan lupa cek ini tali power steering udah kendor apa belum. Tali-tali kipas juga dicek. Nah ini di sini ada busi pemanas. Pokoknya nanti video selanjutnya aku bakalan kasih cara praktisnya lur buat ngecek busi pemanas ini atau glow plug ini masih hidup atau udah mati. Caranya juga sederhana. Pokoknya jangan lupa di subscribe supaya lebih maju lagi channelnya lur. Jangan lupa juga buat tekan tombol loncengnya supaya tahu pemberitahuannya kalau channel ini update video baru. Nah jadi kayak gitu lur, rutinitas tiap pagi sebelum berangkat biasanya aku ngecek bagian-bagian itu. Kalau untuk ngecek bagian timing bell yang di sini ya, timing bell terus bos pom itu sih biasanya aku pasrahin ke bengkel ahli ya, bengkel langganan juga, tambang-tambang. Nah pokoknya sekian video tutorial dari aku lor ya. Jadi kayak gitu, setiap pagi kalau bisa ya usahakan melakukan pengecekan pada armada kita sendiri, soalnya kita sendiri yang make toh. Apalagi kalau yang armadanya itu sering dibawa supir, jadi kalau supirnya nggak telaten itu ya kerugian juga ada di kita sendiri. Seandainya kita yang bawa sendiri, kalau kita telaten juga ya apa ya, kita bisa meminimalisir biaya buat perawatan gitu loh. Soalnya apa, kalau kita sering cek jadi kita tahu kerusakan ada di mana, terus kendala-kendalanya itu ada di mana, jadi kita langsung bisa mengantisipasi, jadi kerusakan itu enggak merembet kemana-mana ya. Aku sih udah rencana ini untuk beberapa hari lagi mungkin aku ke bengkel ya, meskipun nggak ada kerusakan tapi aku mau ke bengkel soalnya udah hampir 1 tahun ya, udah 1 tahun lah itu timing bell aku ganti timing bell itu udah hampir 1 tahun. Jadi
aku pengen cek lagi ke bengkel ya, soalnya sepeda aku itu mati lur, kilometer aku mati. Jadi buat mastiinnya aku langsung cek aja, langsung buka ke bengkel kan, soalnya belum berani aku buat bongkar-bongkar sendiri ya. Selama 3 tahun ini belum mumpunilah ilmu aku di bidang mesin L300. Paling bagian-bagian yang nggak terlalu inti aja lah yang udah aku ketahuin ya. Cuman kalau aku bisa berbagi ilmu ya, mungkin yang buat aku sendiri itu lur, mobil aku ini pernah setirnya itu span semua yang bagian bawah, cuman kalau buat jalan goyang, apalagi kalau pas kena lubang. Nah itu penyakitnya cuman satu lur, ada di sini aku tunjukin. Nah ini lur, stabilizer ini itu kan ada karet yang bagian depan ini. Nah belakang ini emang sengaja aku tambahin. Nah kalau nggak pengen goyang itu kalau bisa didouble kayak gini. Nah, beli di toko onderdil juga banyak itu lur, murah kok. Kemarin itu aku beli nggak sampai 50.000. Jadi apa ya, aku double terus bautnya kita kasih kenceng. Itu kalau kena lubang itu agak empuk lah, soalnya stabilizernya agak tebal kan karetnya. Nah pokoknya kayak gitulah ya, pokoknya jangan lupa buat di subscribe channelnya, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya channelnya lebih maju lagi dan bisa membuat hiburan yang menarik buat sedulur semuanya, bisa ngasih ilmu-ilmu yang ya mungkin masih cetek sih ilmu aku lur. Soalnya baru 3 tahun aku punya armada ini, juga baru 3 tahun aku jadi driver ya. Untuk masalah spion ya nggak usah heran lur, kalau spion ini lain daripada yang lain, itu limited edition hasil modifikasi sendiri. Kalau ada teman-teman yang usul buat pasang spoiler kanan kiri depan, nah aku nolak lah, soalnya medan jalan yang biasa aku lewatin itu apa ya, pasti gasruk lah kalau ada spoiler. Jadi lumayan repot kalau ada spoilernya lur ya. Pokoknya sekian video dari aku, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton, udah dukung channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.